Hai Gocenity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocenity, mari kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami mau berjumpa dengan Engkau, kami mau mengalami Engkau. Kiranya kemuliaan-Mu nyata atas kami, sukacita penuh nyata atas kami. Kami mau memuji-muji nama-Mu dengan mulut kami, dengan hati kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, bersukacita buat Tuhan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami mau pergi, di situ pasti
mukjizatmu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan mulut kami. Kami mau meninggikan Engkau dengan hati kami. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
mau gunakan mulut kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau gunakan tubuh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin selaras dengan Engkau. Di dalam setiap nafas hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ini kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh sangat bersyukur, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami boleh menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siapkan hati kami siapkan roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, kekasih Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Senang kita bisa bertemu lagi, kita akan belajar bersama. Malam hari ini kita akan belajar mengenai tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang luar biasa, orang yang tangguh, orang yang dewasa, orang yang takut akan Tuhan. Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Yakub. Kalau kita baca di dalam Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang ke-11, mari kita baca sama-sama yang berbunyi demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub.
Yusuf tatkala berumur 17 jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anak yang lain, sebab Yusuf itu adalah anaknya yang lahir pada masa tua, dan ia menyuruh membuat jubah yang paling maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu bermimpilah ia, diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia bermimpi pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai kepada tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu kepadanya. Di sini dikatakan bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Yakub. Menjadi anak kesayangan itu saya percaya Yusuf mempunyai kelebihan daripada saudara-saudaranya. Seperti setiap orang tua pasti punya yang namanya gandolane ati, atau yang membuat dia terpikat, atau yang bisa mengambil hati orang tuanya. Kelihatan atau tidak itu pasti ada pada setiap kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Yakub ini sangat menyolok dalam memperlakukan anak-anaknya, menimbulkan iri hati pada saudara-saudara Yusuf. Ini adalah hal yang tidak baik, saudara, yang diperlihatkan oleh Yakub. Sehingga terjadi permusuhan, terjadi kecemburuan sosial kepada Yusuf. Tapi Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang baik. Kenapa saya katakan bahwa dia memiliki karakter yang baik? Karakter yang baik itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Karakter itu ada karena pembentukan atau karena ada proses. Yusuf ini adalah anak kesayangan, tapi dia bukan anak yang manja. Buktinya kan dia masih disuruh ayahnya untuk mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya juga. Karakternya terbentuk, saya percaya karakternya terbentuk dengan baik karena ada hubungan yang baik pula antara bapaknya. Like father, like son. Yakub dulu adalah seorang yang dijuluki pencuri. Namun saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Bahkan Tuhan memberikan nama dia Israel. Saya percaya Yakub ini karena Yusuf ini adalah anak kesayangan, maka Yakub ini
juga mengajarkan atau memberikan teladan kepada Yusuf untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena saya percaya apa yang dilakukan oleh Yakub itu juga akan dilakukan oleh Yusuf. Makanya Yusuf ini mempunyai takut akan Tuhan. Apa buktinya Yusuf memiliki takut akan Tuhan? Di dalam Kejadian 37 ayat yang kelima di situ dikatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikuti berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Di ayat yang ke-8 sama mimpinya Yusuf walaupun dengan versi yang lain. Tidak mungkin seseorang diberikan mimpi Tuhan tanpa ada kedekatan. Saya percaya Yusuf ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan mimpi untuk masa depannya dia. Walaupun mungkin secara manusia, Yusuf ini mengalami proses yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa saya katakan Yusuf ini juga memiliki roh takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang baik. Saat dia dibuang ke sumur, dijual, menjadi budak, diperlakukan tidak adil, difitnah, dia tidak pernah berontak, dia tidak pernah marah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saat kita ini diproses, apa reaksi kita? Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, karena COVID, karena corona ini, banyak anak-anak Tuhan yang protes, bahkan meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan kehidupan ini. Saat ini, malam hari ini kita diajarkan untuk meneladani kehidupan daripada Yusuf. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan lepas daripada yang namanya proses. Kalau kita hari ini kecewa, kita hari ini ngomel, karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Saudara, jangankan orang yang takut akan Tuhan itu tetap mengalami proses. Apalagi orang yang tidak takut akan Tuhan, pasti lebih parah lagi. Contohnya kemarin, saya mengalami hari-hari kemarin saat suami saya sakit, saya ini berdoa minta belas kasihan Tuhan, berdoa untuk kesembuhan daripada suami saya. Dan saya di situ sepertinya dalam hati saya ada suara yang mengatakan bahwa suamimu akan kuberikan organ tubuh yang baru. Saya amini, saya terus perkatakan firman Tuhan. Tetapi 2 hari kemudian apa yang terjadi? Suami saya tidak bisa dihubungi. Saya mendapat kabar dari dokter bahwa suami saya kena serangan stroke. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa beraktivitas, lumpuh separuh. Tapi apakah di situ saya kecewa? Apakah di situ saya protes sama Tuhan? Tuhan, katanya organ tubuh yang baru. Tapi kenyataannya kok seperti ini? Enggak, saudara. Saya cuma percaya perkataan Tuhan. Bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan saya. Saya percaya ada oknum yang tidak suka dengan apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya dapatkan. Tapi saya
terus setiap hari saya perkatakan firman, setiap hari saya perkatakan firman. Itulah gunanya saudara. Kalau saudara senantiasa membaca firman Tuhan, di saat kondisi-kondisi seperti itu, perkataan firman Tuhan itulah yang menguatkan setiap kita. Jadi saya perkatakan firman-Mu bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Saya tidak melihat kenyataan yang saat ini terjadi, tapi saya melihat secara roh bahwa suami saya sembuh, suami saya pulih dengan sempurna, bahkan suami saya mendapatkan organ-organ tubuh yang baru. Demikian dengan mimpi daripada Yusuf. Sepertinya mimpinya itu tidak terjadi. Sepertinya mimpinya itu hanya mimpi karena dia kebanyakan tidur. Seringkali kan kita seperti itu. Kalau kita bermimpi sesuatu pasti orang kan berkata seperti ini, alah kamu itu kebanyakan tidur. Atau tidurmu itu tidur di siang bolong, jadi mimpinya aneh-aneh. Enggak saudara. Kalau mimpi yang daripada Tuhan, berarti Tuhan punya tujuan atas setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan Yusuf. Saat mimpinya itu belum bisa menjadi kenyataan, banyak proses, tantangan yang harus dia lewati. Itu memang ujian iman, bahwa apakah Yusuf ini tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Dia dibenci, dia dibuang, dia dijual saudaranya loh. Pasti kita akan sakit hati, cek nemen ya saudaraku seperti itu. Tapi Yusuf enggak. Yusuf tidak pernah menggerutu. Yusuf semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Karena apa saudara? Yusuf tidak pernah membenci saudaranya. Yusuf tidak pernah membenci orang-orang yang sudah memasukkan dia di dalam penjara. Sebab Yusuf tahu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Mari kita buka di dalam Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita pernah dengar pujian, dikatakan dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya dan seterusnya. Di dalam Amsal pun, Amsal 19:21 dikatakan, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi saudara, banyak firman-firman yang yang datang kepada kita, yang sudah dilepaskan kepada kita. Mari kita amini firman itu dan firman itu akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Yusuf ini adalah orang yang diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Buktinya apa? Mari kita buka di dalam Kejadian 39 ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kuasa Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi saudara, Yusuf ini selalu diberkati Tuhan. Saat di rumahnya Potifar, dia diberkati Tuhan sehingga Potifar pun diberkati oleh Tuhan gara-gara Yusuf.
Saat di penjara pun, saat difitnah, dia masuk penjara, itu bukan suatu akhir daripada kehidupan daripada Yusuf. Tapi di situ juga ada penyertaan Tuhan. Yusuf dipercaya di dalam penjara. Jadi dimanapun Yusuf berada, Yusuf ini boleh menjadi berkat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita dimanapun kita berada, orang berkata, ojo ono arek iki bencekno gitu. Tapi biarlah kita senantiasa diharap-harap orang. Aku senang dengan kehadiranmu. Kehadiranmu itu memberkati aku. Kehadiranmu itu membuat aku tenang. Kehadiranmu itu membuat damai sejahtera. Apa yang terjadi atas hidup kita? Mana yang terjadi atas hidup kita? Apakah kehadiran kita ini diharap-harap orang? Atau kehadiran kita ini malah membuat orang nek? Mari kita belajar seperti Yusuf. Kita mempunyai hubungan yang intim. Yusuf ini bukan hanya parasnya elok, bukan hanya manis sikapnya. Jadi saya bisa membayangkan bahwa Yusuf ini adalah orang yang mendekati sempurna. Karena bukan hanya dia takut Tuhan, dia ganteng, dia cakap, dia orang yang tangguh. Mari kita belajar daripada Yusuf. Kehidupan daripada Yusuf. Yusuf ini senantiasa melepaskan pengampunan. Dia tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Karena memang dia adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mengapa Yusuf ini mau melepaskan pengampunan? Karena Yusuf tahu bagaimana tujuan Tuhan atas hidupnya. Bahwa dia dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Mari kita buka di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Seandainya kalau kita bayangkan, seandainya Yusuf saat itu, tidak mungkin dia tidak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Mungkin secara manusia dia berontak atau bagaimana. Saya percaya dia tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena ketaatannya, karena keintimannya dengan Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tahu tujuan Tuhan atas hidupnya. Saya percaya dan kita percaya di dalam mimpi-mimpinya Yusuf ini, endingnya adalah hal yang luar biasa. Endingnya bahwa mimpi-mimpi yang diberikan Tuhan ini benar-benar terjadi. Dia menyelamatkan bangsa yang besar. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat kenyataan yang saat ini terjadi dan kita putus asa, lalu kita tidak percaya? Hidup ini pilihan. Saat kita mengalami proses, saat kita mengalami masalah, respon apa yang keluar dari hidup kita. Kalau kita senantiasa intim dengan Tuhan, kita senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya respon yang daripada Tuhan, respon firman itu yang akan keluar dari dalam kehidupan kita seperti Yusuf.
Dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Saya ada ilustrasi, menemukan ilustrasi tadi pagi, saudara. Satu-satunya burung yang berani matuk elang adalah burung gagak. Ia duduk di punggung elang dan menggigit lehernya. Saudara tahu apa yang elang lakukan? Elang tidak menanggapi atau bertarung dengan gagak. Elang tidak mau menghabiskan waktu atau energi dengan ulah daripada si gagak. Elang hanya membuka sayapnya, dia mulai terbang tinggi di langit. Semakin tinggi dia terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan akhirnya apa, saudara? Gagak itu jatuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan kita ini senantiasa berfokus kepada masalah yang ada dalam setiap kehidupan kita. Jangan berfokus pada apa yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita berfokus kepada masalah, maka masalah itu besar. Tapi marilah kita senantiasa belajar berfokus kepada Tuhan kita yang besar, maka masalah kita akan terlihat kecil. Jangan kita ribut dengan hal-hal yang jasmani. Marilah kita senantiasa hari-hari ini mencari perkenanan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Justru di masa-masa sulit, ini adalah kesempatan buat kita untuk kita senantiasa duduk diam di kaki Tuhan, menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang kedua di sini dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Dan di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan, bahwa masa depan kita ini sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Untuk itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, renungkan terus firman Tuhan siang dan malam, maka kehidupanmu itu akan berhasil dan beruntung. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang terjadi padamu, padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh pengharapan. Firman sudah datang pada kita malam hari ini. Sudah memberikan kekuatan buat kita. Untuk itu, mari firman yang sudah datang ini kita renungkan. Kita perkatakan terus. Kita renungkan siang dan malam. Berarti kalau renungkan siang dan malam itu berarti setiap saat terus kita perkatakan. Agar firman itu benar-benar terjadi atas setiap kehidupan kita. Malam hari ini Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang boleh menjadi teladan atas hidup kita. Walaupun dia dikasih oleh Yakub ayahnya, tapi dia bukan anak yang manja. Dia meneladani daripada ayahnya. Dia senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dia senantiasa dekat dengan Tuhan. Dia senantiasa intim dengan Tuhan. Saya percaya dia pun juga senantiasa memperkatakan firman. Sehingga apa yang dia mimpikan, mimpi yang daripada Tuhan itu benar-benar terjadi atas hidupnya. Walaupun melalui banyak proses, melalui banyak rintangan, walaupun dia harus dibenci, dibuang, dijual, dan difitnah, dia tetap setia, dia tetap taat. Mari
malam hari ini kita belajar dan terus belajar. Firman hari ini datang kepada kita bukan suatu kebetulan. Tapi saya percaya Tuhan punya tujuan yang luar biasa atas hidupmu. Malam hari ini renungkan firman yang sudah datang. Mari kita senantiasa taat kepada Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Kita merenungkan firman itu supaya firman itu benar-benar terjadi atas setiap kehidupan kita. Malam ini bahkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah mengingatkan kami, bagaimana tentang kehidupan, kami boleh meneladani kehidupan daripada Yusuf. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat, kami boleh menjadi anak-anak yang setia. Walaupun apapun pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami terlalu percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu, pemuda di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah atas setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal, rencana-Mu selalu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya mereka yang saat ini sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan sudah buka jalan atas setiap pergumulan mereka. Saat ini yang mereka susah, Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan.